WFH. Dia yang selama ini mereka bilang gue kerja keras, gue di kantor ini demi anak-anak gue. Tapi begitu mereka harus ada di rumah, gak tahan. Ya udah di kesempatan lu pakaian rada-rada funky ya kan, ngecat warna merah kali ya, pakai anting kali, nggak tahu terserah. Tapi kita tahu lah, belok-belok miringnya ya kan, nyelip-nyelipnya. Atau kalau naik mobil tarik-tarik rem tangan zaman kita dulu ya kan. Gitu. Coba ayah lagi begini, terus lu pose, anak lu suruh gambar. Gitu. Halo teman-teman single dad. Sorry ya agak lama aku nggak upload lagi. Ya betul, memang terkait dengan corona ini banyak yang harus kita prepare ya. Karena kayak kita semua tahu sekarang kan lagi WFH, ya kan? Artinya semua orang melakukan hal di rumah. Artinya melakukan hal yang nggak biasa banget gitu. Jadi banyak juga yang bingung setelah sampai rumah. Padahal waktu ada di kantor, bawaannya pengen pulang gitu loh. Bawaannya coba gue bisa kerjain di rumah. Tapi begitu sampai rumah, bingung gitu loh. Tapi khusus kita nih single dad, WFH artinya lain, ya kan? Nah, WFH tuh kalau single dad artinya tulis nih, wife free household. Dia wife free household. Artinya rumah tangga tanpa mak-mak, ya, tanpa istri. Apa nih WFH untuk single dad? Ada hal-hal yang menarik yang gue lihat, ternyata mereka akhirnya ketahuan nih. Mereka tuh lebih senang di kantor. Yang selama ini mereka bilang gue kerja keras, gue di kantor ini demi anak-anak gue. Tapi begitu mereka harus ada di rumah, gak tahan. Ada nih satu ya, bos-bos loh. Semua karyawannya itu udah ngerjain semua di rumah. Tapi dia sendiri tetap datang ke kantor. Ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, dia ada di kantor aja. Terus yang cerita sama gue tuh bilang, padahal anaknya masih kecil-kecil, cewek-cewek 3. Ya itu biasanya dia nggak tahan gitu loh. Biasa jadi bos ya kan. Sekarang di rumah kan bosnya si kecil ini 3 biji. Kalau bukan WFH, biasanya ya kita dengan mudah bilang anak-anak kita bos kita, karena mereka hanya jadi bos 1-2 jam dalam kehidupan gue setiap hari. Datang juga udah malam, anaknya udah tinggal tidur, besok paginya juga anaknya bangun berangkat sekolah, bye-bye, manis aja karena ketemunya sebentar. Tapi begitu all day, along the way bersama mereka, ayah-ayah yang tidak biasa ini akan komplain. Disitulah akhirnya dengan adanya virus corona ini, dengan adanya WFH ini, kelihatanlah kualitas hubungan, relationship antara bapak dengan anak, atau suami dengan istri, atau anak dengan orang tua itu mulai kelihatan gitu. Nah, jadi saya mengajak teman-teman melihat dari sisi yang berbeda. WFH itu ibarat kita punya katakanlah punya kamar pribadi kita semua tahu, ya kan? Tapi kalau ditanya, ada apa di sudut kanan? Pasti bingung jawabnya. Ngayal-ngayal nggak pasnya. Nah, ini kesempatan kita ibaratnya duduk di kamar, ngeliatin kamar kita. Ternyata tembok di sana tuh udah mesti dikapur lagi, ada kotor ya. Ternyata itu ada bekas bocor di ujungnya. Selama ini kok gue nggak. Udah mulai ada sarang laba-laba ya. Oke. Ubinnya kalau diganti bagus nih. Artinya mulai kita punya kesempatan memperhatikan hal-hal yang baik atau yang buruk atau yang bisa kita kerjakan. Nah, sebetulnya sama halnya dengan kalau kita melihat anak-anak kita. Saat mereka tidur, saat mereka main, ya kan? Kita mulai perhatiin, dan gue yakin deh, lu akan nemuin hal-hal yang ternyata begini ya dia ya. Gitu. Si bungsu ini ternyata begini ya, si sulung ini ternyata begini ya. Gitu. Nah, gue catat nih beberapa hal, bagaimana kita melihat dari sisi positif WFH ini, terutama untuk single dad ya. Nah, yang pertama itu adalah kita punya kesempatan mengenal anak. Kayak gue bilang tadi tuh, kita mulai kesempatan mengenal anak. Kalau nih anak-anaknya masih kecil, kita mulai merhatiin kesukaan dia apa ya, bacaan dia apa ya, film dia apa ya. Dibandingin kita cuma tahu sepintas, dia nontonnya apa ya, SpongeBob kali, udah itu aja. Tapi kalau kita punya waktu 1 harian, kita makin tahu nih berapa jam dia nontonnya apaan. Kalau dia ada nonton hal-hal yang salah, kita jadi tahu, oh ternyata dia nonton
itu nggak sepantasnya tuh, gitu loh, ya kan? Dan gue nggak nyaranin ya, begitu lo kaget ada sesuatu yang menurut lo nggak sepantasnya terjadi, lalu lo jadi marah-marah. Nggak, gue nggak nyaranin. Karena anak-anak tuh apalagi masih kecil-kecil maksud gue nih umur apa ya, SD, SMP ya. Mereka lagi super duper sensitif dan sangat merekam hal-hal terutama yang sakit hati dan hal-hal yang juga menyenangkan. Jadi kalau keberadaan lo teman-teman pada bikin mereka sakit hati, mereka akhirnya merasa rumah itu kayak neraka kalau ada lo. Selama ini mereka seneng banget lo ada, tapi karena cuma sebentar kan. Begitu lo lama, mereka juga akhirnya kayak lo mengenal bokap gue ternyata. Nah, jadi itu bagus, tapi jangan overreacted gitu loh, ya. Terus kalau anaknya remaja gimana? Sama. Kalau anak-anaknya udah kerja kayak anak-anak gue udah 20-an ke atas semua, sama. Apalagi sekarang kan mereka WFH juga semua tuh, nggak ada yang ngantor. Mulai gue perhatiin cara kerjanya anak, buset, dia ngerokok sambil buka laptop. Apa gue terus abis itu, jangan ngerokok. Which is yang gue sampein bener, tapi dengan begitu akhirnya mereka kayak neraka nih rumah jadinya. Tapi begitu mereka selesai melakukan itu, atau pada saat mereka merokok, gue kasih asbak aja sambil gue bersih-bersihin tuh. Itu anak biasanya nggak nyaman, nggak enak loh gitu. Kita bisa tegur dengan cara-cara yang lebih, kalau bahasanya mereka lebih santuy gitu ya. Kedua, kita jadi mengenal juga diri kita sebetulnya kayak apa. Karena gini, kita merasa kita kenal, tapi sebetulnya diri kita sebenarnya tuh ya, menurut gue ya, sekali lagi menurut gue loh, diri kita sebenarnya kayak apa itu pada saat kita di rumah. Jadi pada saat kita di rumah, apakah kita pemarah, apakah kita baperan, apakah kita bosi, apakah kita manja, apakah kita annoying, demanding, kita mulai kenal. Oh, ternyata gue orangnya kayak gini ya. Ya tinggal habis itu kita mau terima dan biarin atau terima dan ada perubahan, itu nomor 2. Tapi intinya yang gue catat di sini, kita jadi punya waktu di WFH ini untuk mengenal diri kita. Terus yang ketiga adalah kita punya waktu untuk memperkenalkan diri kita kepada anak-anak. Jadi mereka mengenal bapaknya seperti apa. Nah, kita maunya dikenal mereka seperti apa. Itu dulu kita pikirin nih. Gue pinginnya anak-anak gue mengenal sebagai daddy yang funky gitu misalnya. Ya udah di kesempatan lo pakaian rada-rada funky ya kan. Setelan rambut lo kali, atau lo ngecat warna merah kali ya. Pakai anting kali, nggak tahu, terserah lah. Tapi artinya lo pengen dikenal kayak apa sama anak-anak lo. Ini kesempatannya sekarang. Ini kesempatan kita memperkenalkan diri kita kayak apa sama anak-anak supaya mereka juga punya persepsi yang baik tentang kita ya. Kayak gue bilang tadi loh, SD sampai SMP itu dia punya memori. Barusan karena gue diskusi sama anak-anak gue ini, gue mau kontennya apa ya isinya ya. Dia bilang kasih tahu nih, di anak-anak itu kerekam banget loh kalau mereka waktu kecil. Misalnya waktu Dedi nemenin nonton film kartun waktu itu The Ice Age yang pertama, bisa ketawa bareng, ngakak bareng gitu ya. Jadi apa yang mereka anggap lucu, ternyata bokap gue bisa ikut ketawa juga ya. Hal seperti itu berarti buat mereka. Apa namanya, obrolan yang seru, yang sebetulnya contoh anak gue cerita tentang betapa dia ngebut naik motor. Kalau kita bukan orang tua yang bijaksana menurut gue ya, kita langsung, oh apa kamu ikut gitu-gituan mulai sekarang, kita akan begitu. Tapi kalau kita mau mengambil hatinya dia, kita ikut senang dulu, kita ikut seru dulu. Kenapa? Bukan mau munafik, tapi anak-anak perlu merasa dia tuh diterima. Apalagi kalau kita juga dulu pernah kayak gitu ya, kan lebih gampang kita relate-nya gitu. Kita tahu lah belok-belok miringnya ya kan, nyelip-nyelipnya. Atau kalau naik mobil tarik-tarik rem tangan zaman kita dulu ya kan, gitu. LS dilas segala macem, tahu lah gitu loh. Jadi seharusnya bisa ngobrol, harusnya. Jangan kita tabuin dulu. Nah, begitu relationship udah ada trust, kasih tahu dengan tenang bahwa kalau gue dulu lihat nih kan ayah nih sekarang pendek sebelah. Ini honestly emang pendek sebelah karena tahun 81 ayah kecelakaan gitu loh. Naik apa? Naik mobil, ceritain kecelakaannya. Terus apa akibatnya? Sekian tahun tuh apa yang ayah rasakan dengan badan yang cacat sebelah dari atas sampai bawah gitu. Gitu loh. Jadi mereka dengan kata lain bisa menarik kesimpulan gue harus hati-hati tanpa kita ngomong
hati-hati ya. Yang keempat, yang hubungannya lebih ke rumah. Kita mulai tahu nih rumah kita kayak apa. Karena kan nggak ada mamahnya. Kita mulai tahu nih, oh ini mesti dibenerin. Oh berarti butuh budget segini. Oh ini mesti diganti. Oh ini bosen nih, misalnya pajangan di situ mau ganti gitu ya. Almarhum bini gue tuh selalu setiap 3 bulan dia ganti interior, bukan beli baru, enggak beli baru, nggak perlu budget, dia putar-putar aja posisi sofanya ya, terus nanti di cover sofanya pakai cover yang warna apa, sarung bantalnya diganti gitu ya warnanya, pajangan masuk peti, pajangan yang di peti keluarin, wah jadi kayaknya baru gitu, suasananya baru gitu. Nah itu penting men. Penting buat anak-anak terutama, penting juga buat kita jadi rumahnya berasa homey gitu ya kan. Terus stress release yang terakhir nih, stress release kan ada yang bilang gue di rumah malah stres ya, karena lo memperlakukannya seperti itu, tapi sebetulnya ini kesempatan lo melakukan hal-hal yang biasanya lo nggak kerjain, entah pada saat lo ngerjain bersama anak-anak ya, artinya lo mungkin nonton film kartun sama anak-anak, mulai kayak gue nonton Ice Age gitu. Sekarang banyak kok film-film kartun yang joke-nya tuh bisa segala umur gitu loh ya. Atau melakukan bikin gambar, kalau anaknya seneng gambar bareng, lu gak suka ya lu bisa jadi bagian dari partisipasinya. Misalnya gini, anak lu suka gambar dan lu gak suka gambar, lu bisa bilang gini, gambar ayah dong, gambar ayah lagi begini, terus lu pose, anak lu suruh gambar gitu loh. Ya nggak usah mikir perfectnya, tapi ada sesuatu yang dikerjakan bersama. Kan pernah lihat juga tuh di YouTube ya, bapaknya tidur tuh sama anaknya didandanin, kalau anaknya cewek itu dikasih lipstick, kayak gitu-gitu aja. Kalau perlu lo videoin ya, upload atau bagi-bagi ke temen gitu, supaya mereka juga bisa melakukan hal yang sama anak-anaknya. Jadi yuk kita sambut WFH ini, selain social distance untuk kita menghindari resiko terpapar virus COVID-19, tapi juga yang paling penting gue ngelihatnya ini justru kesempatan kita membangun hubungan yang baik kita dengan anak-anak ya, hubungan baik kalau perlu kita juga dengan Tuhan. Udah terakhir kapan lo ajak anak-anak berdoa bareng gitu, terakhir kapan lo jadi imam buat anak-anak lo sholat bareng ya, ini kesempatannya. Lo nggak bisa sholat, justru akhirnya ini kesempatannya. Lo nggak bisa berdoa, ini kesempatannya lo belajar berdoa gitu, jadi imam yang benar apapun agama buat anak-anak lo ya kan. Segitu aja dari gue. Jangan lupa klik subscribe buat yang belum subscribe ya, klik like, klik lonceng ya. Kalau ada teman-teman yang merasa pingin ada sebuah topik yang gue bahas, jangan lupa komen, tulis aja di komen, gue pasti respon dan gue akan buat video-video sesuai konten yang teman-teman minta. Itu aja dari gue. See you later. Peace.